Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hijrah merajut ukhuwah menuju peradaban penuh berkah. Materi ini sudah disampaikan oleh Ustazah Hajah Hilda Indriani, Sarjana Kehutanan, di acara KMPI, Kajian Muslimah Pencinta Ilmu, bulan Juni tahun 2026 di Masjid Besar Baitul Muttaqin, Antapani Tengah, Bandung. Selamat menyimak. Bulan Muharram telah berlalu. Namun demikian, tidak ada salahnya jika kita memaknai kembali apa arti dari Muharram yang merupakan ditetapkan sebagai tahun baru Islam. 1 Muharram. Muharram ini identik dengan peristiwa besar yaitu hijrah. Apa sesungguhnya makna hijrah secara hakiki? Ada dua makna. Yang pertama, makna secara bahasa yang bermakna al-hajru wal hijrah. Mufarraqal insani ghairuhu, meninggalkan yang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Kemudian secara syar'i, hijrah artinya al-khuruj min daril kufri ila daril iman, meninggalkan segala larangan Allah, berpindah keluar dari negara yang menerapkan kekufuran yang jauh dari syariat Allah menuju negara atau negeri yang melandaskan segala sesuatunya, melandaskan pada Islam. Seseorang dikatakan berhijrah ketika sudah mampu untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan menuju ketaatan. Dari kemaksiatan panca indera, misalnya mata yang biasanya lihat berbagai hal yang mengandung dosa, tak sengaja melihat konten yang terlihat aurat, maka berazam untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan lebih menjaga mata ini dari zina mata. Begitupun telinga, tidak sembarangan mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah. Misalnya gosip atau yang ngomongin orang. Hal-hal yang bisa menyebabkan dosa dari pendengaran menuju mendengarkan sesuatu yang lebih bermanfaat, misalnya kajian. Atau dari ucapan yang asalnya ucapannya tidak terkontrol, kadang marah meledak-ledak, kemudian kadang mengucapkan hal yang tidak baik, maka ketika seseorang berazam untuk hijrah, dia berani meninggalkan kebiasaan buruk tadi, kebiasaan ngomongin orang, menggibah, bertaubat untuk hanya mengucapkan yang baik atau diam. Nah, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, seorang muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hijrah yang hakiki tidak sekedar berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun hijrah bermakna lebih dari itu. Hijrah lebih dari berpindah, tetapi transformasi. Transformasi dari satu keadaan yang buruk menjadi keadaan yang diberkahi oleh Allah. Dari kondisi maksiat bertransformasi menuju ketaatan. Dari kelalaian menuju peduli terhadap Islam. Dari yang asalnya cuek terhadap berbagai hal yang menimpa kaum muslimin, yang penting hidup dirinya dan keluarganya berada dalam zona nyaman, itu sudah cukup misalnya. Itu adalah sebuah kelalaian karena tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin harus peduli kepada kondisi muslim yang lainnya. Dari yang asalnya cuek, lalai, menuju peduli terhadap Islam. Kemudian dari kondisi individualisme, dari masyarakat individualisme, nggak peduli
menuju masyarakat yang gemar beramar ma'ruf nahi mungkar, menuju kepedulian terhadap kondisi umat, lebih care terhadap kondisi lingkungan. Ketika ada pelanggaran maksiat yang dilakukan oleh tetangga, oleh teman, kerabat, orang sekitar, maka dia merasa punya tanggung jawab untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hijrah haruslah bertransformasi dari keadaan lembah dosa menuju ke ketaatan. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan proyek peradaban sistemik, itu yang harus dicamkan. Jadi hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar bertujuan menyelamatkan diri karena ancaman orang-orang kafir Quraisy, tetapi harus dipandang sebagai titik awal dari perubahan besar masyarakat menuju peradaban Islam, di mana pilarnya adalah menegakkan Islam kafah. Jadi poin pentingnya bahwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah adalah meninggalkan dari peradaban jahiliyah, peradaban kufur, menuju negara peradaban yang menegakkan Islam secara kafah, peradaban Islam. Maka terjadi yang namanya proses membangun masyarakat Islam yang terdiri dari membangun pemikiran yang Islami, perasaan yang Islami, serta aturan yang sesuai dengan Islam, aturan-aturan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil peradabannya menghasilkan membentuk generasi terbaik, generasi khairu ummah, sebaik-baik generasi yang tujuan utama hidupnya itu adalah meraih ridho Allah. Dari mulai tingkat rakyat hingga ke tingkat pejabat, semua fokus untuk menjadi sebaik-baik hamba Allah. Maka lahirlah generasi takwa, generasi yang terbaik. Ini tujuan dari hijrahnya Rasulullah, proyek peradaban sistemik. Maka dalam rangka untuk menegakkan peradaban yang mulia, yang hal pertama yang dilakukan adalah mempererat ukhuwah, membina ukhuwah, menjalin silah ukhuwah di antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Orang yang berhijrah disebut kaum Muhajirin, dan yang menerima yang berada di Madinah kaum Ansor yang menolong. Nah, persatuan itu tujuannya akan melahirkan kekuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang Muhajiri dan Ansar sebelum membangun aspek lainnya, menjalin ukhuwah terlebih dahulu. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 103, yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sebaliknya, jika persatuan melahirkan kekuatan, maka perpecahan melahirkan kelemahan. Sebagaimana hari ini, ketika Islam sudah tidak lagi diterapkan dalam satu kekuatan kaum muslimin dunia, yaitu kekhilafan Islam sudah runtuh, maka yang terjadi adalah negeri-negeri kaum muslimin yang terkungkung oleh nation state, sehingga mereka menjadi negeri-negeri yang lemah. Jadi perpecahan melahirkan kelemahan. Maka kalau ingin kita memiliki peradaban yang mulia, hendaklah kita bersatu. Umat bersatu tak bisa dikalahkan. Ya, biasanya seperti itu orasinya. Mengapa ikatan ukhuwah umat Islam ini lemah? Karena umat Islam berada dalam sistem kehidupan ideologi kapitalisme sekuler. Dalam bahasa Arab, ideologi ini dinamakan ideologi Ra'sumali. Berasal dari dua kata, Ra'su itu adalah kepala, mal itu adalah uang atau materi. Maka akan mudah kita temukan bahwa ideologi ini mengajarkan benak-benak umat manusia itu
cuan number one, mengutamakan materi di atas segalanya. Maka akan kita temukan sebagian besar masyarakat, sebagian besar orang-orang menganut gaya hidup individualistik, materialistik. Bagaimana ada yang menjadi pejabat, tapi bersifat rakus, tidak amanah, memperkaya diri sendiri, lupa akan amanah jabatannya. Sehingga mereka terjebak pada koruptor, menjadi koruptor. Dampak yang lainnya, karena masing-masing memikirkan zona nyamannya sendiri-sendiri, maka akan kita temukan mudahnya saling curiga satu dengan yang lainnya. Tidak saling merangkul, tapi justru mudah saling curiga. Maka ini menjadi bibit sulitnya untuk sila ukhuwah. Yang kedua, kesibukan dunia dan pengaruh media sosial menyebabkan setiap orang memiliki standar kebahagiaan dan standar kesuksesan versi medsos. Jadi betapa banyak orang yang flexing, orang yang pencitraan di medsos gitu. Nyatanya dalam kehidupan kesehariannya tidak demikian. Penuh kepalsuan. Ya, semua sibuk memikirkan urusan dunianya. Maka tidak ada sinergis dalam dakwah. Padahal kunci dari kebangkitan umat ini kalau ikatan ukhuwahnya itu bisa kuat. Tapi ketika semua sibuk dengan urusannya pribadi, sulit untuk aktif dalam dakwah. Maka ini menghambat. Kemudian asobiyah atau fanatisme golongan dan nasionalisme ini juga menjadi penyebab keretakan kekuatan umat. Satu golongan dengan golongan umat Islam yang lainnya saling merasa benar masing-masing. Sulit untuk saling menyalahkan, merasa benar sendiri. Itu yang dinamakan asobiyah. Tidak ada budaya tabayun, membanggakan kelompok masing-masing. Mereka alih-alih fokus terhadap masalah keumatan, yang ada sibuk memikirkan golongannya masing-masing. Nah, ini adalah satu bibit penyakit. Nah, ini dampaknya adalah umat kehilangan kekuatan politik. Umat kehilangan daya juangnya untuk beramar nahi mungkar terhadap kezaliman yang sedang terjadi. Ada 5 hal yang bisa dilakukan sebagai upaya merajut ukhuwah umat. Membangun kekuatan umat Islam, membangun peradaban Islam. Yang pertama, luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena niat untuk punya kepentingan yang lain. Kemudian, intenslah dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu hingga akhir hayat. Berusaha istiqomah, intensif dalam menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu. Maka kita akan merasakan energi ukhuwah akan terasa di-charge. Ya, iman kita, rasa persaudaraan kita bertemu dengan sesama orang-orang yang peduli terhadap urusan agama ini. Yang ketiga, saling mendoakan dalam kebaikan dimanapun kita berada. Yang keempat, menjaga lisan dari konflik yang merusak. Jadi tidak boleh saling merasa benar sendiri, tapi harus diutamakan saling amar ma'ruf nahi mungkar, saling tabayun, tidak mudah tersulut oleh hasutan orang-orang yang menginginkan perpecahan. Yang kelima, aksi nyata peduli terhadap urusan umat. Jadi saling bahu-membahu untuk menyadarkan sadar politik, menyadarkan umat terkait dengan urusan agama, amar ma'ruf nahi mungkar.
Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang mereka, mencintai dan menyayangi mereka ibarat satu tubuh. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang mukmin satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh. Jika satu disakiti, satu anggota tubuh disakiti, misalnya eh, tangan kena pisau, maka mata segera mencari pertolongan. Di mana obat antiseptik, kemudian plesternya di mana, itu langsung mencari, semua sibuk mencari, sigap untuk menyelesaikan, mengobati tangan tadi yang kesakitan. Itu namanya satu tubuh, saling peduli. Maka seharusnya ukhuwah umat pun seperti itu, saling peduli satu sama lain. Dari ukhuwah menuju peradaban berkah. Peradaban Islam lahir dari ikatan ukhuwah Islamiyah yang lahir dari akidah Islam. Jika akidahnya kuat, maka persaudaraan pun akan kokoh dan ketaatan totalitas. Jadi sumber kekuatan persaudaraan itu bersumber pada ideologi Islam atau mabda Islam. Sedangkan kalau ikatannya salah, ikatan yang lemah itu ikatan yang selain akidah, yaitu ikatan nasionalisme, patriotisme, ikatan manfaat, ikatan kerohanian. Itu adalah ikatan-ikatan yang lemah karena contohnya nasionalisme itu hanya bangkit jika ada faktor eksternal yang memicunya. Misal ada serangan dari penjajah, akhirnya terbangkitkan nasionalisme. Tapi kalau misalnya tidak ada penjajahnya, sulit untuk merasa nasionalis. Jadi ikatan yang lemah ini sifatnya bersifat emosional, sesaat, mudah berubah dan bergeser, nafsu kekuasaan, timbul konflik, kesengsaraan manusia. Sedangkan kalau ikatannya benar berlandaskan pada ikatan akidah Islam, cinta karena Allah, benci karena Allah, sayang karena Allah, memaafkan karena Allah, bersaudara karena Allah, maka ikatan akidah ini adalah ikatan yang kuat, yang melampaui perbedaan ras, suku, tempat tinggal, status sosial, profesi, batas negara, dan itu tidak berubah, tetap dan kokoh, karena landasannya iman kepada Allah. Peradaban yang kita inginkan adalah peradaban yang penuh dengan keberkahan, peradaban yang penuh dengan kebaikan. Maka kejayaan umat bukan ditentukan semata karena kemajuan teknologi, tetapi ditentukan oleh konsep hidup yang benar, panduan hidup yang benar, menjadikan Al-Quran sebagai kompas hidup kaum muslimin. Pondasi yang kokoh, akidah yang lurus dan penerapan syariah kafah menjadi pondasi yang kokoh. Di balik bangunan yang megah, maka ada pondasi yang kuat di bawahnya yang tak terlihat. Begitupun menjadi rahasia peradaban kaum muslimin hingga pernah berjaya selama 1300 tahun lamanya, itu disebabkan karena pondasi keimanan kepada Allah yang kokoh. Hasil berkah bagi seluruh umat. Itu adalah peradaban yang berkah. Menegakkan keadilan, menjaga kehormatan manusia, menjamin kesejahteraan masyarakat, menghasilkan generasi bertakwa, itu adalah hasil dari keberkahan. Maka peran muslimah dalam membangun peradaban, muslimah memiliki peran penting sebagai motor penggerak mewujudkan peradaban yang lahir dari ketaatan dan kesatuan umat. Muslimah sebagai hamba Allah, maka dia akan membangun ketakwaan individu secara sadar, membangun ketakwaan individu yang kokoh. Sebagai seorang ibu, maka dia akan amanah menjadi pendidik utama dan pencetak generasi pembangun peradaban. Dia akan amanah menjalankan perannya sebagai ummu warabatul bait, sebagai ibu dan pengatur urusan rumah tangga. Lewat kecerdasannya, lewat kesalihannya, maka dia akan mencetak generasi yang bertakwa. Kemudian peran muslimah sebagai anggota masyarakat, maka dia aktif sebagai penggerak dakwah dan agen perubahan
agent of change di masyarakat. Dan peran muslimah pun sebagai pengikat ukhuwah, menyebarkan kasih sayang, persaudaraan di tengah-tengah umat. Masya Allah. Teladan muslimah dalam sejarah peradaban Islam, mari kita lihat contohnya. Yang pertama adalah Bunda Khadijah radhiyallahu an. Beliau adalah sebagai penjaga akidah, pengorbanan harta total di fase awal dakwah dan menjadi pelindung dakwah Rasulullah. Dengan statusnya sebagai saudagar kaya, beliau tidak segan untuk mengorbankan seluruh hartanya di jalan dakwah Islam, membersamai Rasulullah hingga akhir hayatnya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, Nusaibah binti Ka'ab. Beliau adalah seorang muslimah pemberani yang ikut berada dalam barisan perang Uhud. Sebagaimana muslimah yang lainnya, awalnya beliau mendapatkan amanah di bagian dapur, logistik, atau kalau ada prajurit yang terluka, maka beliau ikut segera mengobati luka tersebut. Tetapi pada saat perang Uhud, itu kaum muslimin hampir saja kalah gitu. Berada dalam kondisi yang sangat kacau. Rasulullah hampir dikepung oleh orang-orang kafir karena orang kafir berada di atas bukit, kemudian memanah kaum muslimin di bawah. Dan karena saking hebatnya, maka banyak para prajurit yang lari, lupa untuk melindungi Rasulullah. Melihat hal demikian, maka dengan keberaniannya, Nusaibah berada di barisan depan menjadi perisai pelindung Rasulullah. Padahal beliau tidak membawa perisai untuk menutupi itu, maka Nusaibah ini banyak terluka, lebih dari 12 luka tusukan di mana-mana. Kemudian tanpa menghiraukan lukanya sampai Rasulullah mengkhawatirkannya. Sedangkan kaum muslimin prajurit yang lain itu ada yang berlindung sambil jongkok gitu dengan perisainya. Maka kata Rasulullah, yang tidak berada di barisan depanku, berikan perisai itu gitu. Akhirnya si perisai itu dilemparkan dan diambil oleh Nusaibah. Dan Nusaibah dengan keberaniannya beserta 2 anaknya dan suaminya berada di barisan depan untuk menjadi perisai pelindung Rasulullah. Maka beliau dijuluki sebagai singa betina perang Uhud. Luar biasa. Jadi jika diimplementasikan pada hari ini, maka sebetulnya kekuatan seorang muslimah itu ketika sudah tersentuh oleh iman yang kuat, mereka juga akan sangat bisa diandalkan menjadi pendidik generasi pejuang. Kemudian teladan yang berikutnya, Asma binti Abu Bakar. Bagaimana dikisahkan Asma ini adalah seorang yang berperan besar dalam pergerakan hijrah Rasulullah. Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Asma, itu pergi hijrah, itu berada dalam situasi genting sebetulnya karena orang-orang kafir Quraisy akan mencegat Rasulullah itu dalam pencariannya orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Dalam keadaan genting seperti itu, seorang Asma menempuh perjalanan yang cukup sulit untuk membawa logistik, sehingga dengan ikat pinggangnya itu dibagi 2 untuk memudahkan membawa bekal yang disembunyikan untuk Rasulullah. Maka dikenal dengan wanita dengan 2 ikat pinggang. Artinya beliau memiliki kecerdasan logistik, keberanian taktis, penyambung rantai dan pergerakan hijrah Rasulullah.
Jadi luar biasa. Maka amanah kita hari ini adalah senantiasa mengoptimalkan upaya perjuangan, merajut kembali peradaban, membutuhkan pengorbanan individu yang melebur dalam kekuatan jamaah. Sebagaimana Rasulullah contohkan, sekali Rasulullah yang sebagai manusia terbaik membangun peradaban Islam di Mekah, di Madinah, itu tidak sendirian, tapi dengan dakwah berjamaah. Maka hijrah itu adalah arah perubahan umat dari umat jahiliyah menjadi umat yang mau diatur dengan aturan Islam. Kemudian ukhuwah Islam, maka ini adalah kekuatan persatuan umat yang dilandaskan pada keimanan, dilandaskan pada akidah yang kokoh. Akidah yang kokoh dan akidah yang kokoh akan melahirkan jiwa-jiwa yang menginginkan ketaatan secara total kepada syariah secara kafah, yaitu mabda Islam. Maka jika ini umat Islam dengan kesadaran penuh, dengan keimanan yang kuat, menerapkan Islam secara kafah, maka akan melahirkan peradaban yang penuh berkah. Dan ini menjadi modal umat Islam akan berada di kejayaan, kegemilangan sebagai khair ummah, sebagai umat terbaik, menjadi negara adidaya. Wujudkan hijrah hakiki. Merajut ukhuwah dari majelis ilmu hari ini, setiap diri kita menjadi benang yang akan menentukan seberapa kuat peradaban Islam yang akan dibangun kelak. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Maka hendaknya kita semua berazam untuk menjadi bagian dari mewujudkan hijrah yang hakiki, yaitu mewujudkan dari minaz zulumat ilan nur, dari kondisi kegelapan karena dampak dari abainya penerapan Islam, diterapkannya aturan kufur, menjadi hijrah kepada sistem Islam, sistem yang hanya tunduk patuh terhadap aturan Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.